Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di konten pembahasan Overlord. Kalau sebelumnya gue udah ngebahas ulang Aureole Omega, kali ini gue kepengen ngebahas ulang karakter Gargantua dengan lebih rapih dan juga lengkap. So ini dia semua yang sudah diketahui dari karakter Gargantua. Gargantua, dia adalah Floor Guardian yang bertugas untuk menjaga lantai 4 Nazarick. Tapi yang menarik, kalau kalian baca web novel, Ainz menjelaskan kalau Gargantua adalah makhluk yang disebut Strategic Siege Golem. Ini adalah jenis golem yang sama dengan golem putih yang Nekonyan miliki. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau golemnya Nekonyan dan Gargantua adalah makhluk yang sama. Ainz menjelaskan kalau Gargantua adalah golem yang dibuat dengan menggunakan aturan dari Yggdrasil, dan dia bukanlah makhluk yang dibuat dari awal oleh Ainz Olgone. Kalimat ini sejalan dengan penjelasan Ainz di Pleiades Season 2 Episode 9, di mana Ainz menjelaskan hal yang sama, yaitu Gargantua bukanlah golem buatan Ainz Olgone. Nah, karena kalimat ini di tahun 2018, ada yang bertanya ke Mariama melalui Twitter, dan dia bertanya seperti ini. Ngomongin soal golem, bagaimana caranya Ainz Olgone bisa mendapatkan Gargantua? Apakah itu adalah pemberian dari developer? Apakah Gargantua sudah ada sejak guild berdiri? Jika tidak, maka apakah itu artinya lantai 4 Nazarick awalnya tidak mempunyai penjaga? Mariama menjawab, bukan yang pertama. Tweet ini menegaskan kalau Gargantua bukanlah pemberian dari developer. Jadi maksud Ainz di web novel mengenai Gargantua yang terbuat dari aturan Yggdrasil bisa saja menjadi pertanda kalau Gargantua adalah hadiah dari semacam event yang berjalan di Yggdrasil. Makanya bisa ada lebih dari satu orang yang mendapatkan golem sebesar Gargantua. Contohnya adalah Guild Ainz Olgone dan juga Nekonyan. Kalau kalian baca di wiki fandom, katanya di dalam pamflet Isekai Quartet Movie tertulis kalau Gargantua bukanlah nama aslinya, melainkan itu adalah nama yang diberikan oleh member Ainz Olgone. Karena Gargantua aslinya disebut sebagai Strategic Siege Golem. Lalu kalimat Ainz yang ngomong kalau Gargantua bukanlah makhluk ciptaan Ainz Olgone juga bisa menjelaskan alasan kenapa Gargantua tidak ada di dalam ilustrasi volume 7 sebagai salah satu NPC berlevel 100. Karena Gargantua tidak dianggap sebagai NPC milik Guild Ainz Olgone. Ainz juga menjelaskan kalau Gargantua bisa digunakan ketika siege atau misi pengepungan, akan tetapi Gargantua tidak akan pernah bisa digunakan untuk melindungi markas. Nah, kalimat Ainz yang ngomong kalau Gargantua bisa digunakan ketika misi pengepungan terhubung ke interview Mariama di tahun 2017. Di sini Mariama ngomong kalau dia punya beberapa ide. Salah satunya adalah ide di mana berbagai macam negara dari benua tengah akan membentuk aliansi dan bertarung melawan Floor Guardian dalam sebuah perang besar. Dan alasan kenapa Mariama membuat Gargantua adalah untuk membuatnya bertarung melawan pasukan golem milik lawan. Jadi sebenarnya Gargantua lebih cocok digunakan sebagai senjata untuk berperang daripada digunakan untuk melindungi lantai Nazarick. Ainz juga ngomong alasan kenapa Gargantua bisa jadi Floor Guardian meskipun dia tidak cocok untuk digunakan sebagai golem pelindung, karena Guild Ainz Olgone tidak mempunyai tempat penyimpanan untuk bisa menyimpan golem sebesar Gargantua. Jadinya mereka membiarkan Gargantua tenggelam di dalam danau bawah tanah yang ada di lantai 4, dan sekalian mereka mengubah sedikit deskripsi Gargantua untuk menjadi Floor Guardian di lantai itu. Dari kalimat ini bisa diambil kesimpulan kalau awalnya lantai 4 Nazarick tidak mempunyai Guardian, hingga akhirnya Gargantua ditaruh di lantai 4 dan deskripsinya diubah menjadi Floor Guardian. Nah, karena Gargantua hanya dibiarkan tenggelam begitu saja di lantai 4 sampai akhirnya dia diaktifkan, makanya di episode 9 Pleiades Season 2, Gargantua dideskripsikan sebagai golem yang kerjanya cuma tidur, dan dia tidak akan bangun mau seribut apapun ruangan itu. Sama seperti Gargantua yang tidak akan bergerak kecuali dia diaktifkan. Mendengar penjelasan Ainz, Demiurge pun berkesimpulan kalau Gargantua sebenarnya bukanlah Guardian, melainkan dia hanyalah golem yang diberi tanggung jawab untuk menjadi Guardian. Nah, ngomongin web novel, sampai chapter terakhir di web novel, Gargantua sama sekali tidak pernah dapat jatah untuk bisa muncul. Ini karena di tahun 2011 sempat ada yang bertanya kapan Gargantua akan dilepas, dan Mariama ngomong kalau kekuatannya Gargantua tidak akan pernah diperlihatkan sampai akhir, karena akan sangat tidak masuk akal kalau dia sampai dimunculkan. Tapi di versi light novel dan anime, Gargantua akhirnya diperlihatkan ketika Ainz ingin menguasai desa Lizardman, meskipun Gargantua bisa dibilang cuma numpang lewat. Buat yang gak paham kenapa Ainz sampai bawa Gargantua di season 2, karena pada saat itu Ainz ingin membuat Lizardman bertekuk lutut dengan memperlihatkan seberapa kuat Nazarick. Makanya Ainz mengutus Gargantua cuma untuk lempar batu dan dia ngebuat formasi tangga dari pasukan skeletonnya. Sisanya setelah itu, Gargantua sudah tidak pernah lagi kelihatan sampai volume 16. Tapi meskipun begitu, nama Gargantua sudah sering disebut bersamaan dengan Victim sebagai dua orang Floor Guardian yang sangat jarang dilibatkan. Jadi, kalau saja kalian baca light novel dan ngelihat Ainz ngomongin soal Floor Guardian tanpa spesifik menyebut nama Gargantua ataupun Victim, maka itu berarti kemungkinan besar mereka berdua tidak dilibatkan. Nah, kalau kita ngomongin soal kekuatan, gua rasa kalian semua tahu kalau Gargantua aslinya lebih kuat daripada Shaltir. Malahan bisa dibilang Gargantua adalah Floor Guardian terkuat.
Cuma karena Gargantua hanya sekedar golem dan tidak memiliki kesadaran, makanya Gargantua dianggap lebih lemah daripada Shalltear. Dan hal ini ngebuat Shalltear menjadi Floor Guardian terkuat. Karena hal ini, di volume 14 Ainz ngomong, kalau ada NPC yang ingin protes, maka dia harus menyampaikan protes itu melalui Floor Guardian yang mengurus lantai mereka, dan tidak boleh langsung protes ke Ainz. Hal ini diperlukan agar tatanan di dalam Nazarik tetap terjaga. Tapi kalau NPC yang ingin protes ternyata adalah penduduk lantai 4, maka Ainz dengan senang hati menerima protes mereka langsung. Ini karena Gargantua tidak bisa diandalkan untuk urusan beginian. Dan sudah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai karakter Gargantua, sang golem raksasa yang dibiarin tenggelam di dalam danau yang ada di lantai 4 Nazarik. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!